pada video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu masih seputar Fiverr, yaitu kerja online. Kali ini saya akan membuat video cepat aja, jadi simple. Jadi saya akan memberikan tips buat pemula. Mungkin ini sudah diketahui oleh banyak orang karena saya sudah pernah membuat videonya ini di Upwork, teman-teman. Cuman di sini karena memang untuk Fiverr, jadi akan saya buat lagi. Jadi gimana sih kita akan memilih proyek yang sesuai dengan kita, teman-teman. Video ini saya rekam pada tanggal 29 Juli 2021, yaitu jam setengah 6. Jadi udah sore ya. Ini waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, bisa dicek di sini ada banyak buyer request. Jadi ada banyak proyek yang bisa teman-teman cocokkan sesuai dengan kemampuan teman-teman nih. Nah, misalnya ini bisa dicek di sini. Jika teman-teman ingin belajar serius yaitu di Fiverr dan mendapatkan penghasilan dari Fiverr, nanti link menuju kursus Upwork dan Fiverr-nya itu akan saya cantumkan di pin komentar maupun di link deskripsi. Sini juga jadi ada sekitar 1 2 3 4 5 6, ada 6 proyek di sini dengan ada yang nama kolomnya itu offer, durasi ini lama penyelesaian ya, teman-teman. Untuk offer ini berarti ada 699 orang yang sudah mengebid atau mengirimkan proposal untuk proyek ini, teman-teman. Kemudian ini adalah budget. Budget ini artinya biaya yang dikeluarkan oleh klien untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, sekarang saya akan coba tanya kepada teman-teman, kira-kira nih kalau misalnya teman-teman sama seperti saya kayak di freelancer di Fiverr, itu kira-kira mau ngebid proyek yang mana? Apa yang $50, apa yang ini $10, apa $139, ataupun yang $10 ini? Kira-kira pilih mana dari sini, teman-teman? Bisa lihat di sini adalah tingkat persaingan tertinggi itu ada di offer 699. Saya yakin kalau misalnya teman-teman mau menggunakan offernya ini, misalnya offer teman-teman tuh sudah habis ya, kayak saya ini sudah habis. Sebenarnya sudah saya gunakan siang tadi, sudah saya habiskan. Nah, kalau misalnya teman-teman gunakan offernya ini, misalnya kalau ada sisa, misalnya ada 10 offer dan teman-teman gunakan, kira-kira pilih yang mana? Offer yang 699, 457, 83, 310, 146 atau 351. Jadi kalau sudah banyak orang yang mengirimkan proposalnya di suatu proyek, berarti pesaing kita ya, teman-teman. Jadi kalau ini kan pesaing kita berarti udah 699 orang ngambil proyek ini, berarti lumayan ini ya, tambah ketat sekali persaingannya ya, teman-teman. Proyek yang di-bid oleh freelancer lain lebih baik daripada membuang ini offer kita, lebih baik nggak usah bid aja, teman, karena mustahil kayaknya setiap klien itu akan ngecek satu-satu. Setelah saya melihat dari jumlah offernya ini, untuk proyek ini pasti saya tidak akan bid, proyek ini juga saya tidak akan bid. Jadi ada kemungkinan besar saya kalau disuruh memilih dari 6 proyek ini, saya akan ngebid yang mana, saya akan pilih yang ini, teman. Alasannya itu karena saya hanya bersaing sebanyak 83 orang. Karena kalau kita bersaing dengan sampai dengan orang yang sampai 699, 457, 300, 146, 351, akan ada kecil kemungkinan kita itu bakal di-hire. Jadi pada saat kita mengirimkan offer di Fiverr itu nanti termasuk yang tercepat, 10 orang yang tercepat, ada kemungkinan kita akan diinterview oleh klien. Tapi kalau kita sudah di urutan 84 atau 60 atau udah 100, jadi kalau offernya misalnya udah melebihi kayak banyak gini, akan kecil kemungkinan kita itu akan mendapatkan proyek ini, teman-teman, atau diinterview oleh klien. Jadi saran saya, kalau misalnya teman-teman masih baru, misalnya masih di bawah 30 atau 20, jadi kita tuh ngebidnya secepat mungkin, teman-teman. Kalau sudah ketinggalan kayak gini, udah 600, sudah 457 atau udah 83, ini akan kesulitan kita mendapatkan proyek ini. Jadi lebih baik kita tahan dulu connect-nya, nanti misalnya sampai mungkin nanti jam setengah 9 malam ada lagi atau nanti setengah 6 subuh atau jam 5 subuh itu ada lagi proyeknya, teman-teman. Cuman ya kalau misalnya teman-teman mau mencoba juga nekat untuk ngebid ini dan siap bersaing dengan 699 orang, ya nggak masalah ya. Cuman kalau logikanya, kalau sudah sebanyak ini pesaing kita, akan kecil kemungkinan kita akan dapatkan proyek ini, teman-teman. Insight yang saya berikan ini berguna buat teman-teman, jadi perlu sekali kita tahu berapa orang sih yang sudah mengebid offernya ini. Jadi enak sekali kita ngeceknya kalau misalnya kita menggunakan namanya laptop, tapi ini juga bisa benar kita cek pantau secara lebih real juga melalui aplikasi Android juga mendukung. Oke, kalau gitu menurut saya ini saja yang bisa saya berikan, simple dan praktis, semoga berguna buat teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.